Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, ini gua mau bahas luka diabetes nih teman-teman ya. Ini luka pasien sebelumnya ya, biasa yang sedang gua rawat. Jadi ini adalah 3 hari setelah gua rawat kemarin ya teman-teman ya. Jadi karena gua ganti balutannya tiap 3 hari sekali teman-teman ya. Nah, ini lukanya tuh udah nggak terlalu rembes ya teman-teman. Kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi sedikit cerita ya teman-teman ya. Luka diabetes itu memang sulit sembuh karena faktor gula darah yang terlalu tinggi. Ya, jadi syarat untuk sembuhnya luka diabetes ya, terutama gulanya harus dikontrol dulu teman-teman. Harus bisa di bawah 200. Kalau mau cepat penyembuhannya, gulanya harus bisa di bawah 160 teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, banyak banget yang nanya, Bang, cara ngerawatnya gimana bang kalau lukanya kayak gini ya? Sebenarnya hampir sama sih di semua video yang teman-teman lihat. Selalu caranya tuh sama. Ingat aja 3M: mencuci luka, membuang jaringan yang membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat ya. Intinya 3M tersebut ya. M pertama tadi mencuci, M kedua membuang jaringan mati, M yang ketiga memilih balutan yang tepat. Hanya sesimpel itu teman-teman sebenarnya. Tapi memang ada ilmunya teman-teman ya. Jadi memang walaupun semuanya sama ya, ini kan gue lagi cuci nih luka ya. Di sini gue nyucinya menggunakan air kemasan ya. Jadi nggak wajib NaCl ya. Jadi ya secara ekonomis aja teman-teman, yang paling ekonomis biasanya yang gue pilih ya, tergantung keluarganya maunya yang kayak gimana gitu. Karena memang ini bukan luka steril ya teman-teman ya, ini adalah luka bersih. Jadi nggak masalah kita menggunakan air kemasan. Mau menggunakan air rebusan daun sirih pun juga nggak masalah. Rebusan jambu biji pun nggak masalah. Teman-teman baca aja ya. Ada jurnal-jurnal penelitian, jurnal ilmiah yang memang ngebahas tersebut, yang sudah dilakukan penelitian teman-teman. Jadi aman-aman saja. Nah, ini gua cuci lukanya. Lukanya tuh sebenarnya udah bagus teman-teman, udah kecil banget lah, pokoknya udah kecil, tapi memang karena di dalamnya ini masih ada produksi cairan teman-teman ya. Jadi memang sebelumnya itu memang dia tuh bengkak gede banget ya, kata si pasiennya, sampai kakinya tuh bengkak gede banget, yang bawahnya juga telapaknya. Cuman yang dibedah sama dokter adalah bagian mata kakinya aja ya. Ya mungkin di dalam masih ada sisanya tuh, bagaimana gue kurang tahu ya, karena memang cairannya tuh masih berproduksi ya. Kalau begitu biasanya ada jaringan yang masih kurang bagus di dalam, tapi secara keseluruhan lukanya itu memang sudah sangat baik. Nah, ini gue keringin menggunakan handuk bersih ya teman-teman. Nah, ini langsung kita lihat aja kondisi kakinya seperti apa teman-teman. Nah, tuh dia teman-teman, lukanya ya udah kecil teman-teman ya, udah kecil ya. Jadi mau ngingetin aja nih buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, boleh hubungi gue langsung lewat WA ya. Insya Allah gue bisa visit langsung untuk ngerawat lukanya dan bantu mengajarkan gimana cara merawat yang baik dan benar. Kalau pakai jasa gue terus-terusan juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ada paketnya teman-teman gitu ya. Jadi bukan paket sih sebenarnya, jatuhnya lebih murah lah gitu. Ya, terus kalau buat yang di luar daerah atau luar pulau, teman-teman bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Nanti di konsultasi online itu teman-teman kirimin foto dan video, itu nanti akan gua akan bantu gimana sih cara ngerawat lukanya ya, kondisi lukanya seperti apa. Karena banyak juga orang yang WA cuma nanya doang tapi nggak sertakan foto dan video, itu agak sulit. Menyertakan foto aja itu kurang ini teman-teman ya, kurang apa ya, karena foto dan video itu kadang tuh agak berbeda ya. Kadang kalau kita lihat langsung aja berbeda, gimana cuman hanya sekedar dari foto dan video kan, seperti itu. Nah, di sini tuh memang ada hipergranulasi di bagian bawah. Nah, yang itu tuh yang gue agak pencet itu ya. Nah, cairan tuh keluarnya dari situ teman-teman ya, sisa-sisanya. Nah, yang ini tuh kayaknya kembung banget tuh teman-teman, yang di bawah betis ya. Karena gue juga nggak tahu di dalamnya ada apa teman-teman, tapi memang secara keseluruhan ya nanahnya pun tidak bau, rembesannya memang banyak ya. Mungkin karena kaki ini juga jarang digerakkan ya, aliran darah balik juga kurang lancar ya. Abis dari situ di sini gue edukasi ya, kalau tidur nanti kakinya wajib diganjil pakai bantal. Kalau duduk juga kakinya nggak boleh menggantung ya, karena memang sirkulasi darah baliknya kurang baik ya teman-teman di kaki sebelah kanan ini ya. Sebenarnya luka itu nggak boleh dipencet-pencet kenceng-kenceng ya teman-teman. Itu tuh gua hanya mencetnya cuma hanya sekedar
massage aja supaya keluar. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi bukan dipencet yang kencang banget ya, bahaya. Jadi kalau luka itu kalau dipencet yang kencang apalagi pasiennya sampai sakit, berarti di dalam itu justru malah teman-teman nimbulin jaringan yang rusak gitu kan, menimbulkan kerusakan jaringan. Jadi dihindari ya teman-teman yang buat mencet-mencet luka secara kencang-kencang gitu. Nah ini tuh di sini tuh gue pakai produk gue sendiri ya teman-teman ya, dari sabun, antiseptik spray sama salep ya. Nah keluarga juga udah beli salep, dia juga punya salep Metcovazin ya, jadi di-combine sama salep gue biar lebih hemat katanya ya. Nah ini kalau teman-teman perhatiin kondisi lukanya tuh udah apa ya, epitelnya tuh udah hampir menyeluruh teman-teman ya, karena hanya di bagian depan sama belakang tuh yang masih basah gitu teman-teman lukanya. Terus apa lagi ya, salep-salep tersebut ya, gue jual juga sabun antiseptik sama salep racikan, itu gue jual di marketplace teman-teman ya. Jadi gue jualnya nggak gue tampilin produknya karena nggak gue jual bebas ya, karena memang ini belum gue apa ya kasarnya belum gue resmikan lah teman-teman, seperti itu maksudnya. Gue belum BPOM gitu teman-teman ya. Jadi di sini gue jual hanya memang orang yang sudah tahu nih lukanya kondisinya seperti apa. Dan salep yang gue jual itu bisa dikombinasikan dengan berbagai kebutuhan si luka. Misalnya butuh antimikrobial tambahan ini ya, gue dicampur itu bisa teman-teman ya. Ya sebenarnya ini salep pada umumnya sih teman-teman ya. Ya intinya seperti itu. Nah ini gue menggunakan infrared dan ozon ya, cuman sebenarnya nggak wajib ya, ini itu hanya terapi tambahan ya teman-teman ya. Jadi terapi nggak pakai ini pun nggak apa-apa, karena kalau teman-teman lihat di video gue yang sebelumnya yang dulu itu gue nggak pernah pakai kayak gini ya, karena ini hanya apa ya, nilai tambah aja sih teman-teman. Yang kebetulan gue ada rezeki jadi gue beliin alat ini teman-teman. Buat teman-teman yang punya masalah luka, datangnya silakan ke perawat luka ya teman-teman. Carinya perawat luka, jangan cari yang lain. Kenapa? Karena kalau teman-teman ya luka kecil salah penanganan, biasanya progres sembuhnya akan lama. Ya, biasanya kalau ada namanya konvensional dressing ya, itu kayak yang di fasilitas kesehatan tuh, balutan harus diganti setiap hari, terus apalagi ya cuman pakai madu, cuman pakai jaring-jaring yang supratul, cuman dikasih gel tutup udah ganti tiap hari, sehari sekali, sehari 2 kali. Nah itu beda banget sama yang modern dressing. Kalau modern dressing gantinya tuh bisa 3 hari sekali ya. Memang biayanya lumayan, tapi lumayan tuh dalam kalau dihitung sampai kesembuhan ya itu sebenarnya jauh lebih murah teman-teman gitu, lebih worth it gitu ya. Selama ya sebenarnya luka itu bisa dihitung teman-teman kapan sembuhnya ya, asal lu tahu nih ya, ini rahasianya nih ya, luka itu bisa ketahuan kapan sembuhnya kalau penyakit penyertanya itu sudah terkontrol. Dari nutrisinya bagus, makanannya bagus, hasil cek labnya bagus, itu bisa ditebak luka itu. Karena memang secara teori itu memang sudah ada ya kan, fase inflamasi 0 sampai 3 hari, 3 sampai 3 minggu itu proliferasi, dari 3 minggu sampai 3 bulan itu namanya apa, maturasi, dan seterusnya teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya udah ketahuan teman-teman ya, apalagi kalau dasar lukanya sudah berwarna merah. Ya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, silakan hubungi gue langsung. Insya Allah gue bisa visit langsung dan gue bisa bantu berbagi cara ya teman-teman ya, gimana cara merawat luka yang baik dan benar. Ya, buat yang di daerah, yang di luar daerah atau di luar pulau ya silakan bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Ya, jadi gue nggak patok tarif ya teman-teman. Nah terus juga teman-teman ya, untuk masalah salep, jika teman-teman butuh salep ya dengan yang worth it ya, yang gue jual ya dengan setengah harga dari pasaran ya, intinya sudah teruji teman-teman di berbagai luka. Teman-teman bisa nonton aja di konten ini ya, itu hampir semua luka gue kasih salep tersebut ya, salep yang gue gunakan yang memang gue racik sendiri ya. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue ya. Semangat terus buat orang yang sedang merawat luka, semoga pasien diberi kesabaran dan kedisiplinan dalam mengontrol gula darah, semoga keluarga juga diberikan ketelatenan dan kesabaran dalam merawatnya. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue tunjukin ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.